Gak mau ngasih kendor. Yap, dan untuk sekarang waktunya kita menuju ke game yang kedua. Let's go. Let's go. Fumieko, Cini, Vival. Oh ngebantuin dulu kok. Bantuin. Karena Benedetta memang, ya untuk awal-awal nih agak sedikit lama ya. Phantom Slash dan lain-lain. Tapi teman-teman ya, biar kalian tuh ya kadang-kadang main game juga dengan durasi yang lama. Yap. Biar gak pegel tuh. Yap. Cek kursi gaming para gamers sejati, ada RUJ-nya. Langsung aja ikutan giveaway-nya juga ada di Instagram YSL. Oke, hampir saja. Tapi untuk kali ini, Vival pun dipaksa ya untuk bisa menggunakan Retribution karena Tital udah menunjukkan eksistensi ya, numpang lewat doang. Tapi Ring of Order juga kan kadang bisa ngedapetin gitu loh. Nyebelin kadang tuh Ring of Order tuh. Ring of Order tuh soalnya kan 2 kali damage ya Pak? Iya. Pas Nampar maju, nampar mundur. Betul. Tapi uset, Fumieko-nya kali ini ya dihajar nih. Ada Shadow Strike, Arcane Shade tadi keluar. Tapi ya lapu-lapu untuk early game masih lumayan cukup tebal lah ya. Yep. Apalagi kan dia juga punya pasif yang bisa ngasih sedikit armor. Dan target mereka belum berubah. Mencoba untuk menghajar ke arah sini. Vivian pun datang ya. Dengan adanya perfect match. Perfect match. Oke, Cini masih level 2. Dan sekarang ada damage yang udah masuk ke dalam tubuh dari LW. Dan hilang sudah menjadi first blood milik Bigatron Era. Karena masih level 3 juga, belum ada Demonic Force. Bahkan Cini, darahnya udah low banget. Kali ini Vivian menjadi target. Busted, stiker sudah mulai dikeluarkan. Puni pun maju dan masih ada flicker. Masih bisa digocek dan ini dia lagu kematian. Dari seorang Joy yang digunakan Karamel belum berhasil untuk men-take down satu hero. Oke, Chell pun harus mundur lagi dengan attack speed yang masih belum terlalu tinggi. Dan juga Karamel mengamankan satu monster jungle dari bawah. Chell masuk ke dalam satu turret yang dia miliki walaupun ada cincau di bagian depannya. Untuk bisa mengganggu dan juga mendistract area defensif yang dimiliki oleh Chell. Betul. Tapi turtle yang pertama juga sudah mulai muncul. Ini bakal menjadi hal yang unik kalau memang mau diambil sama teman-teman dari GPX Buster yang harusnya mereka bakal bisa mencoba untuk mengkontes terutama dengan kehadiran Joy. Tapi memang dari Bigatron juga nggak mau ngasih kendor ya, di mana Fatal Link sepertinya tadi gagal untuk dimulai dikeluarkan. Brave Fighter masih ada Electro Final Blow di sana dan darah dari Vivian yang low langsung tertumbahkan begitu saja walaupun itu Gar sama seorang Puni. Tapi lihat dari pisaunya belum masuk ke Tal. Tal masih bisa selamat. Oke, bahkan Cini tadi cukup nekat ya untuk tetap maju ke bagian depan tapi Fumieko tertinggal sendiri di bagian belakang. Akankah kali ini dia bisa bertahan karena sedikit lagi Happy tersisa. Masih berhasil kabur dan ada piring yang dilemparkan. Aduh. Itu darah 1 pixel aja nggak kelihatan ya. Iya. Benar-benar kena tempel debu aja hilang dia. Itu kayak rekening pulung akhir bulan kayak begitu tuh kok. Tipis. Aduh, malah minus. Ya. Kalau bisa minus. Tapi ini dia, Vivian pun menjaga jarak. Nah, itu dia tuh. Dimana ada Rhythm of Joy juga digunakan. Dan Vival dengan Retribution-nya berhasil untuk mencuri. Bahkan pisau demi pisau dilemparkan. Tapi Karamel masih mencoba untuk melarikan dirinya. Tidak bisa karena Slaughter-nya masuk ke tubuh Karamel. Ya walaupun Karamel tadi berharap ya dengan adanya satu lagi absorb damage tambahan di dalam tubuhnya dia bisa selamat. Mungkin banyak orang bertanya-tanya, lo kok nabrak? Ngapain mundur lagi untuk nabrak gitu? Iya. Tapi kan sebenarnya tanggung Pak. Iya. Karena itu kan kontes ya Pak ya. Betul. Jadi, dan buktinya dapat dengan on point. Yap. Retribution yang cukup baik gitu. Itu yang menjadi problem. Apalagi Benedetta kan hero yang bisa hit and run. Yap. Jadi ketika dia masuk dan dia rasa untuk sudah berbahaya dia bisa langsung kabur dengan cukup cepat. Boleh-boleh nih. Nih setup lagi yang akan dilakukan oleh beberapa player yang dimiliki oleh dari masing-masing tim. Sementara Chell di atas, wave minion berhasil diamankan. Harus bergerak lagi ke arah yang berbeda. Harus berhati-hati karena kita tidak tahu siapa yang berada di dalam rebutan. Kenapa tuh? Sebelah aja ngelendot lu kapan? Ya Allah. Pakai ngelendot Nah ini dia lagi. nih dari Chell-nya kali ini apakah bakal ngelendot? Dia mencoba untuk terbang, memecahkan weakness bahkan Fatal Link. Dilepaskan di mana Cincau menjadi korbannya. Bahkan Vival mencoba untuk masuk lebih jauh lagi. Dilempar pisau demi pisau. Walaupun itu berbahaya karena mereka metode peluk turret. Waduh, ini Cini jempolnya berapa cc sih? Buset. Kencang banget masalahnya tadi nih Gashen-nya, coba kita lihat. 4 silinder. Masa seluruh dari dagger yang dia milikin boleh-boleh cepet banget loh semuanya. Langsung auto keluar itu semua pisau demi pisau dari dilempar. Emang gitu ya. Jadi rindu menjadi anak muda saya. Ya. Dulu pesek. Oke, LW tetap berada di dalam landingnya sementara Cincau masih tetap berada di dalam landingnya juga melemparkan satu swallow pad. Terlihat ada beberapa player di dalam rerumputan dan untuk kali ini Chell-nya belum mau lagi keluar dari area tersebut. Oke, Cini-nya mendapatkan sergapan dari Karamel. Karamel coba untuk maju terus-terusan tapi Cini ditinggalkan begitu saja dan Karamel sudah menggunakan lagi dari sisi ultimate yang dia miliki. Yap. Tadi berbahaya sih karena ada
Dari sana ada Vivian juga yang bisa menggunakan Fatalingnya. Dan Karamel juga udah pakai Rhythm of Joy yang membuat dia harus kejutan ini dia Retribution. Ternyata Karamel kali ini dapat mencoba untuk mundur ke arah belakang dengan 2 barrier terakhir, bahkan dikejar oleh seorang Vival. Tapi dimana Force menuju ke arah Vival yang masih bisa ngesot. Damage-nya gak terlalu banyak yang masuk, bahkan digocek sama Vival. Nembus tembok kayak kuntil anak. Yap, itu kalau dipaksain bisa aja diterusin sama Popeye, tapi barusan ada konsil siapa yang menjadi korban. Tal Ring of Order menggagalkan konsil yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron Era. Yoi, karena tadi yang satu di cancel sama ada Ring of Order, dari Funi juga tadi hasil dengan Service Strike, dan di konsil balik walaupun ada Fataling yang ditahan. Kali ini langsung diangkat begitu saja oleh Funi yang menggunakan Fataling dari IMU. Talnya langsung tumbang, masih bisa terbang dari seorang Chell. Tapi walaupun dengan darah yang low, Cincau sepertinya mau lebih mencoba untuk menghancurkan depan, dan bahkan dapat dari Cincau. Tisaunya gak connect, Cincau still survive. Oke, Cincau menunjukkan kapabilitas dia menjadi preman Godland untuk kali ini ya. Tidak ada yang boleh mengganggu daerah yang dia miliki. Namun barusan ada satu hal yang sangat luar biasa sekali, tapi antara Fumi Eko dan juga LW masih melakukan fight di area bawah. Sedikit lagi EP tersisa dari outer tower tersebut. Akankah sempat untuk langsung dihancurkan? Karena pertarungan yang bisa lagi dilanjutkan. LW sedikit lagi EP tersisa, dilompatin mau kabur ke arah mana, dan masih sempat. Masih. Soalnya masih cukup aman ya, lapu-lapu itu sendiri untuk menjaga, lapu-lapu lagi dari Popeyus. Dia agak cukup tebal, tapi dia bakal sedikit sulit ketika memang dari lawannya juga udah banyak item penetration yang membuat Popeyus harusnya tidak bisa bertahan dengan begitu banyak. Tapi kalau lihat di sini juga Cincau udah dapetin 1 point kill walaupun udah 1 kali ter-take down. Tandanya dari irrital Cincau ini harusnya well farm, tapi Vival datang dari belakang. Bahkan di Jasmine juga sudah digunakan. Fataling dari seorang Vivian terbang menuju ke arah Cincau. Cincau yang menjadi korban. Tal dengan 1 bar darah terakhir. Slaughternya masuk. Masih bisa mundur karena Karamel segera membackup dengan adanya Electrifying Blitz. Dan lihat, Uninya ditabrak sama seorang Fumi Eko. Bahkan Karamel, dia pun harus mundur. Entah bagaimana ceritanya, mendadak ada 5 player di situ loh dari Bigetron Era. Ini dia rotasi super yang dilakukan oleh pemain dari Bigetron Era, namun barusan Vival masih diganggu lagi. Kehadiran Karamel yang begitu mengerikan untuk bisa memukul mundur Vival. Namun Turtle sudah ada, Turtle sudah ada memanggil seluruh player yang ada di area ini. Brave Fighter dikeluarkan kembali guna untuk bisa mengusir siapapun pemain dari GPX. Oke, zoning out memang dilakukan ya. Tapi gini, kalau dilihat dari Karamel, memang ada hero dive-in yaitu LW. Tapi LW tuh gak bakal selamanya ada untuk menjadi samsak loh. Yep. Berarti dari Karamel mungkin dia harus bikin beberapa item defensif ya. Seperti misalnya Dominance, Ice, Oracle. Untuk bisa membantu dia bertahan di lini belakang. Kenapa Dominance? Untuk ngurangin lifesteal, ngurangin attack speed. Kenapa Oracle? Untuk bisa memberikan regen juga dari atau shield tambahan dari skill Rhythm of Joy. Itu dia, Rhythm Tuh, of Oracle Joy. tadi kan? Nah, kira udah jadi. Baru disebutin. Memang ada dari Helm Ojek Online dari Waduh. Vival. Nah ini dia Fataling, langsung digunakan oleh seorang Vivian. Mencoba untuk menghajar balik, tapi Chell yang malah tumbang begitu saja. Walaupun ada Electrovania Blow di sana. Dimana Funi juga tidak bisa bertahan, tapi Vival yang menjadi pertukarannya. Ini rugi untuk Bigetron Era, Pulung. Yap, 1 untuk 2 dan tadi sepertinya Funi masih sempat untuk mengeluarkan Fataling yang diambil langsung ya. Oh, Tal. Dari Vivian sendiri, namun Tal sedikit SP tersisa. Ada burung digetok pedang. Hilang. Hilang. Oh iya ya, jadi pantun benar-benar. Kirain mereka padang gitu, beda ya. Aduh, tapi emang itu out of position sih sebenarnya tadi dari Tal. Dia kabur ke arah kanan di mana teman-temannya juga di map masih kelihatan, jadi gak bakal bisa di backup. That's why burungnya pun langsung dihajar, dilempar 10 pisau, digetok pakai pedang gede, burungnya auto meleot. Iya, meleot itu. Patah tuh sayap-sayapnya itu udah. Gak bisa pakai lama dia. Mau gak mau nungguin lagi momentumnya. Tapi memang gini sih, dari goal difference gak beda jauh. GPX Basreng juga dari segi objektif yang dia agak sedikit tertinggal ya. 1 aja dari teman-teman Bigetron Era. Kalau dilihat dari Kaja adalah hero yang baik untuk mempick off lawan. Cuman kalau keadaannya mereka tertinggal, ketika mau coba untuk defend judgment, itu gak bisa langsung instant kill loh. Itu yang harus dihati-hatiin sama seorang Kaja itu sendiri. Waduh. Ini. Semakin kecil lagi area defensif yang dimiliki oleh GPX Basreng, perlahan namun pasti ya. Perlahan namun pasti. Oke, di depan kita nih udah ada Cipi juga yang hadir tuh. Oke, ada Cipi juga yang hadir. Untuk mendukung para tim ladies. Udah mulai datang dan masuk. Iya. Depan kosong kok, Pi, aman. Saya nge-cash gimana kalau ada cewek lewat, saya fokus langsung ke sini. Sae nih ya Pak produser kita ini. Aduh.
Amin. Doa ya. Weh. Udah mulai keluarin karamelnya, langsung pakai Electro untuk mundur ke arah belakang, tapi masih ada Fataling juga balasan. Cininya bahkan tumbang, dan Vivian mencoba untuk lari ke belakang, di mana itu panah gede udah dilempar-lempar, bahkan outer middle turret bakal menjadi korban, di mana Fumieko sendirian ditarik dengan ada Divine Judgment, tapi masih bertahan. Ada Lance Shaker di sana, cincau dari low banget, terkena Lecto final blow, masih dikejar sama seorang Vival, tapi damage-nya terus-terusan masuk karena cincau sambil lari. Dan Fuminya masih bertahan loh Kolius untuk kali ini. Karamelnya langsung berhadapan dengan dua orang sekaligus, akankah dia bertahan? Tapi tidak, Karamelnya harus mundur kembali dan akan bertemu dengan Chell. No, Chellnya pun tetap berada di area mid. Betul. Karena memang kali ini Karamelnya mencoba untuk mengambil purple buff dan itu berbahaya banget. Karamel, darahnya langsung hilang, terkena slaughter dan juga pisau yang connect di sana. Ini bahaya karena Lordnya sudah ada. Nekat banget ya? Bahaya sih. Oke, Mahal harganya. Hidup memang penuh resiko, tapi barusan itu resikonya gede banget dan sekarang Fataling yang connect lagi, plus ada weakness point yang terbuka, time to fly, crossbow type pun langsung diaktifkan begitu saja. LW-nya masih bisa bertahan, tapi LW pun gak bakal mau lagi maju ke bagian depan. Bahkan barusan Funi, apa yang dia banting karena tidak terkenal oleh siapapun, dan barusan Cini menggabung lewat Deker yang begitu banyak masuk ke dalam tubuh dari player Gepek Basreng. Oh my god, ini satu kesalahan dari Karamel langsung domino effect loh. Domino effect dilakukan, bahkan sampai ke Funi juga tadi untuk Fatalingnya, karena ternyata out of range dari seorang Chell untuk terkena direct dari Fataling. Tapi ini dia Karamel bakal mencoba untuk melakukan pencurian, di mana ada Electro Final Blow dan Retribution dari Vival. Ternyata yang lebih masih on point, pisaunya connect dari sini, malah Cininya yang hilang, terkena panah cinta asmara dari Cincau. Masing-masing pun udah melakukan sebuah blunder sepertinya ya. Hanya saja dari sebuah blunder tetap beat getaran era yang memang diuntungkan kan tadi akhirnya efek dominonya kan. Efek dominonya menghantarkan mereka bisa mendapatkan Lord ini, dan Fumieko lompat lagi, ada burung digetok pedang lagi, mau pergi ke mana karena talnya untuk kali ini akan kehilang kembali, namun tidak. Masih ada konsil yang memang langsung dikeluarkan begitu saja, tapi LW tetap berada di area tersebut. Wah, ini sih benar-benar bahaya ya. Tapi emang karena temponya yang begitu cepat loh. Satu persatu tuh kayak mereka membuat mistakes. Dan bahkan ini bisa berbahaya kalau sampai terus-terusan terjadi sih. Gak cuma dari GPX Boston, tapi dari Begituran Era juga. Iya. Karena Begituran Era pun barusan udah melakukan sebuah blunder juga kan. Bahkan mengakibatkan kan ada 2 player lagi tadi yang menghilang. Iya. Terlalu bernafsu. Betul. Harus dikontrol ini. Tinggi itu memang berbahaya sih, Long. Adrenaline rush namanya. Iya. Tapi ini dia conceal. Oke, dari Tal, apakah ada yang bisa dijambak? One dia yang membuat Chell pun langsung hilang. Dibalas Fataling. Apakah bakal dibalas lagi karena Cincau mendapatkan free hitnya. Mencoba untuk nembak di lini depan sana. Cini mortalnya pecah. Vivian dia hilang. Cininya juga bakal langsung menjadi target. Tapi datang Electro Final Blow. Mencoba membackup. Masih ada Demonic Force untuk mengejar ke arah Vival. Di mana outer middle turret pun berhasil didapatkan sama teman-teman GPX Basreng. Itu Vivian ditampol sama lato-lato yang dibawa oleh LW. Namun untuk sekarang mereka masih bisa mendapatkan lagi ke arah satu inner turret. Hanya saja Vival belum mau menyerah. Vival masih berusaha seorang diri, sedikit lagi bisa naik pada naik. Tapi Karamel mencoba untuk maju dan juga menghantarkan damage terakhir, namun masih gagal. Ini sih tempo gamenya benar-benar keras banget. Di mana dari kedua tim sama-sama gak mau kalah. Bahkan GPX Basreng yang walaupun harus kehilangan satu Lord kali ini, mereka leading dan replaynya Pulung, silahkan. Yep, ini dia tadi replaynya ya, memang terlihat nih. Itu Tal numpang lewat dengan konsilnya dan fokus banget. Kebenaran one-one-nya ada di garis paling terdepan. Ya udah, jackpot. Karena dia gak sadar kayaknya tadi ada konsil. Perhatiin nggak? Ya karena dari challenge juga masih sedikit maju ke depan gitu kan. Dan itu yang langsung terconnect Divine Judgment-nya dan ditarik ke belakangnya. Itu jackpot banget sih dapetin one-one langsung di situ. Ya udah, mereka nggak perlu memikirkan lagi bagaimana nantinya weakness point harus ditahan atau seperti apa. Namun untuk kali ini, Electro Final Blow masih sebatal. Divine Judgment-nya berhasil mendapatkan Vival, tapi Vivalnya masih bertahan. Karena dari LW-nya nggak mau buka Demonic Force, tapi tadi movement dari Tal mahal banget. Itu adalah movement yang bagus. Vival pun nggak nyangka kalau ternyata udah dicegat jalannya ya. Langsung dari belakang dijambak dia begitu aja mau kemana kamu nak. Bener lagi dijambak. Dan ini dia konsil. Vivian mencoba untuk masuk ke tengah sana. Dan dibalikin. Salah Budi. Ya menggunakan tali. Tapi diterbangin lagi melayang. Di mana Budinya yang hilang. Vivian mencoba untuk kabur ke belakang. Di mana ada Demonic Force. Bahkan Cininya hilang. Viviannya hilang. Fumieko sendirian. Digebukin rame-rame. Udah kayak preman pasar yang ketangkep. Tapi Fumieko juga langsung hilang. Vival dia harus bertahan melawan 4 hero, bahkan Electro Final Blow juga dilepasin. Ini berbahaya. Vival harus mundur. Bahkan Chell-nya kali ini berhasil untuk mendapatkan inner middle turret dari metode split push. Lagi dan lagi
Ada macro play yang ditunjukkan oleh pemain dari Bigetron era. Namun sekarang defense judgment-nya masih bisa pergi dengan ada Foranai. Vival satu hit terakhir, bisakah dia bertahan? Oh my God. Dan pasti bisa bertahan. Oh my God. What? Itu benar-benar dengan darah yang lagi dan lagi tidak kelihatan. Tapi dari Cincau juga nggak mau kepancing nafsu. Bodoh amat, yang penting dia nggak bisa kontes Lord yang lagi dipukulin sama Karamel. Wah. Ini gokil. Ini baru grand final loh. Ini baru grand final kawan-kawan. Dimana teman-teman juga bisa langsung mendapatkan yang terbaik. Gak cuma match yang terbaik dari grand final. Tapi juga aksesoris mobile phone yang terbaik dari Royal Scott. Langsung aja scan QR code yang ada di layar kalian. Atau langsung gunakan kode promo Royal WSLS 6. Yap, dan sekarang waktunya nih untuk Efek Basreng bisa menyamakan kedudukan ataupun mereka bisa menyerang. Ini adalah momentum yang baik pula yang udah mereka milikin, mereka punya Lord. Setidaknya mereka bisa menghancurkan nih beberapa objektif, entah itu atau base turret yang ada di area top lane, dari mid-nya, ataupun inner turret yang ada di bagian bawah. Ya, kalau memang rapi ya, karena charge-nya juga sudah keluar. Hilang. Memang Lord-nya hilang, tapi lihat wave pasti berdatangan loh. Yap, dan Mananya- inner di bawah yang mereka dapat. Iya, inner bawah udah pasti hancur sih, karena terlalu berisiko. Tapi lihat ya, Vivian udah menggunakan perfect match untuk ada di lini depan, walaupun udah ada bayangan Pudi dan ini dia. Oh, bagus banget! Fataling Patiro! Mencoba tolong tujuh Fataling lagi dari seorang Pudi, malah Vivian yang langsung hilang itu saja. Alex depannya belum juga dilepasin sama seorang Vival. Tapi lihat dari Karamel, dia bebas banget. Cininya hilang, Bumi Eko juga langsung hilang. 3 hero dari Bigetron Era yang tadi mencoba untuk membuat momentum, malah dibalikin sama teman-teman Baso Goreng, a.k.a. Basreng. Oke, ini dia kesempatan kedua untuk Chell dan juga Vival. Bisa menyelamatkan base yang mereka miliki. Chell mencoba melompat-lompat dan juga Vival kali ini Electrovena belum lama dia keluarkan. Tapi ternyata cukup dengan satu base turret di area mid aja. Mereka mundur lagi. Ya, kalau Wise enggak, decision. kalau enggak nanti kejadian MPL season 6 alter ego loh. Iya. Ya, Albert yang waktu itu pakai 1-1 terbang langsung ngabisin semua. Terbalik malah nanti Dibalik. Karena sekarang kan kondisinya juga mereka hanya tersisa base middle turret dan base bottom turret. Tolonglah, ini gua ngeri banget. Ini kan suara dari Atlas untuk Fataling itu kan khas banget ya. Kerak gitu. Kerak gitu. Kayak rantai kapal lagi. Ini mau kalau turun mendadak-mendadak kayak gitu yang deg-degan caster, Om. Karena kita biasanya langsung kepancing. Barusan lompat orang. Tapi Cincau untung positioningnya loh. Iya. Selagi Ini Cincau masih aman. free, ya udah. Betul. Itu kalau sampai Cincau yang kena sih, wah bahaya banget sih. Tapi karena Funi juga cukup cepat ya, habis Fataling dibales Fataling. Dan ini juga dari segi item, ini sebenarnya dari seorang Cincau udah sakit banget sih. Wind Talker, Athena Shield untuk respect. Ada lagi Berserker Fury di sana, Demon Hunter Sword dan Wind of Nature. Full item, larinya kencang, energinya juga bakal cepat full lagi. Oke, hanya tinggal bagaimana lagi penggunaan konsilnya. Apalagi untuk Efek Basreng mereka punya Kaja. Ini efektif banget loh, defense judgment ke arah siapapun nantinya yang akan dituju. Namun Fumi Eko, buset! Setengah darah Pak. Funi damage semacam apa itu Funi? Damage Funi sih udah bukan kaleng-kaleng lagi sih Lung. Udah benar-benar sakit banget, dan apalagi sekarang mereka benar-benar megang rumput. Minion management juga cukup rapi. Mau coba untuk dapetin Lord yang evolve. Tapi harusnya dipancingan dulu sih. Kalau mereka mau nge-Lord sekarang, apalagi dengan Benedetta ya, hit and run-nya cepat banget, itu bakal gambling loh. Oke. Ini dia Lord Funi. Numpang lewat sambil ngedamage. Oke. LW, setup posisi. Tal. Terlihat. Ada satu Ignis point. Vivian mencoba untuk mengejar, tapi masih gagal. Wah. Berani banget gak sih tadi Tal barusan gitu ngecek ke satu rumput di depan gitu? Karena memang kalau bukan dia siapa lagi Lung? Iya. Iya kan? Gak mungkin Paveus dong, LW dong. Kalau LW yang dibuka nanti Demonic Force kan begitu pentingnya nih. Untuk bisa nge-zoning out lawan-lawannya. Tapi setidaknya bisa jadi pun itu diambil oleh LW juga. Bisa, gitu. Bisa dibalikin. jadi. Ya karena terlalu beresiko juga. Karena Nah, defense judgment. Oke. Vivian langsung ditarik. ada Tapi dia. ternyata yang ditarik. Wait. Dia berubah jadi palastik, tapi dia Fataling menuju ke arah Cini. Yang darahnya udah low banget, bahkan mencoba untuk menggunakan incandescence. Darahnya udah gak kelihatan, dihajar dengan adanya kembang api. Happy New Year, flame shotnya connect. Dimana Cell pun langsung bisa menggunakan crossbow of tank menuju ke arah LW. LW-nya bertahan. masih bisa loncat, mencoba untuk mengejar lebih lagi. Dimana di belakang juga Vivian yang langsung tumbang. Tersisa 3 hero, Wind of Nature dari seorang Cincau. Mencoba untuk nembakin lagi dimana Vival dengan Phantom Slash-nya. Tapi Cincau survive, akhirnya sang macan pun tumbang. Masih ada juga Alektopa, dia belum dilepasin. Bumi Eko benar-benar tebal. Bahkan Karamel dengan adanya Rhythm of Joy dan Electrifying Beats masih bisa hidup. Bumi Ekonya ini benar-benar auto alot banget Lung, kayak batu karang Lung. Pumi.
Ini adalah bentuk sosok abang-abangan nge-gym nih ya. Badannya berotot, badannya sehat, fit, bugar, sehat walafiat dan memang kuat banget. Regen SP-nya gede, seluruh hitnya bisa menghantarkan. Ini tuh bagaimana caranya dia masih bisa bertahan atas Fumi Eko. Brave Fighter ditarik tapi tidak ada follow up damage. Sayang banget, miscom lagi kah? Ini bahaya sih Lung. Kalau mereka mau fokusin Lord, bisa dicolong. Bisa dicolong banget sama seorang Vival. Dan harganya bakal mahal banget. Tapi Vival lagi benar-benar mencoba untuk cari jarak. Fumi Eko harus masuk duluan. Kalau nggak ada misdirection, di mana Vivian juga udah perfect match di sana. Vivalnya dengan darah yang low, bahkan dia sempat muter-muter terkena dari fight. A knife for a knife, pada blow. Masih bisa. Wah, Coriolis bilang langsung dicolong. Fatalik juga dikeluarkan di sana, mencoba untuk mundur dari Vivian. Tapi Immortalnya pecah. Don't worry, Cincau is coming. masih hidup lagi. Cincau mencoba untuk nembak sang Takoyaki, tapi terlalu tebal. Udah Coriolis bilang jadi cenayang dicolong kawan. Wah, Semakin berbahaya lagi matchnya. Kembali tercolong. Lord yang sudah di depan mata pemain Gepek Basri, tapi itu kali ini sepertinya Lordnya masih bisa ditahan nih. ini Lord Evolve Lung. Juga cuma akankah mereka menahan di sini? Kalau mereka menahan di sini, resiko mereka bisa dihajar habis-habisan jauh lebih besar. HP-nya nggak full, tapi coba lihat ada war yang memang terpisah untuk kali ini. Namun untuk sininya berhasil dipukul mundur. Karamel masih menahan dari weakness point yang dia miliki, tapi Karamel, what? Yap, auto low banget, bahkan ganti Gara Winter. Karamel yang hilang. Nggak ada jungler. Bahkan Funi mencoba untuk flicker ke arah belakang. Dari LW pun langsung mereka mencoba untuk mode defensif. Lord Evolve yang masih ada. 5 hero dari Big Tronera. Bakalkah mereka ini dia di Jasman. Dari juga ada Fatal di sana. Cincau Immortalnya pecah. Masih bisa spawn tapi terbang. Dari seorang Cel. Hilang semuanya. Dimana Cincaunya tumbang. Masih di LW tapi base-nya akhirnya Big Tronera memenangkan game yang kedua dengan comeback yang cantik karena permainan game